Assalamualaikum, dulur. Ketemu lagi dengan kita Jejak KSR Sugeng Enjing. Hari ini kita akan jalan-jalan ke daerah Singosari, namanya Potorobo. Perjalanannya cukup menyenangkan ya, asri banget, suasananya sejuk. Kita akan cari tahu di dalam sini ada apa, kita kupas tuntas sama teman-teman Singosari. Iya. Matin dan Mas Kirun. Siap. Ketua kita Mas Yosi. Ada pohon ringin yang besar banget. Ini asri banget ini, dulur. Gak tahu kalau malam kayaknya lebih seru ini adrenalinnya. Lah lapar gue tuh. Apa? Ulele. Ini dulur, ada kolam besar di sampingnya persis pohon beringin. Itu biasanya ada yang suku-suku. Nggak tahu ada ritual apa tuh, lihat. Kelihatan kan bekasnya kayak tepa-tepa gitu kan. Tapi benar-benar asri banget ini tempatnya, dulur. Ini siang ya, siang jam 1-an. Udah ada yang nyukuh nih, kalau nggak percaya. Nah, seger banget, harum banget. Aku aja suka baunya, apalagi demit. Gak tahu, kita masih mencari nih. Mungkin ada juru kunci yang bisa ditanya-tanya ini. Sebelah kiri nanti ada yang namanya sumber nagan, sumber besar yang bisa disambung ke warga-warga. Ini pipa besar ini dari sumber nagan ini. Gimana Mas Yosi? Ada terasa apa gitu? Assalamualaikum sahabat Jejak KSR, cinta misteri, sejarah dan budaya. Kita dari channel YouTube Jejak KSR kali ini jalan-jalan bersama teman-teman yang berada di Singosari. Kita akan melihat-lihat ya situs sumber nagan atau Potorobo. Di sini konon katanya sakral banget. Ya, baru datang aja udah ada orang mau membuat apa ngaran ini. Nyukuh. Suguh lah, kalau orang Jawa bilang suguh. Ya ritual lah, ritual mungkin penghormatan aja. Di sebelah kanan saya ini, tepatnya di bawah ini terdapat sumber nagan ya. Nagan. Potorobonya ini. Potorobo ya, Potorobo. Dan ini konon disakralkan banget, dan menurut cerita juga katanya kebanyakan sih banyak yang bilang di sini dibuat mencuci pusaka zaman dulu, zaman kerajaan. Ya, sahabat KSR, saya kalau bisa melihat air ini ya, ini ada yang muter gini. Memang situ ada energi, berupa energi yang muter-muter gitu. Karena mungkin ya bisa kita taruh logikanya kena angin. Tapi kenapa yang cuma yang sisi sebelah situ saja? Mungkin kayaknya kalau kena angin ini sepertinya, ya, teman. Makanya itu ada energi, satu energi gede ya. banget. Dia muter-muter terus di situ. Pusaran air keluar pun juga nggak ada, nggak Ya, kelihatan. Tahu saya sih di sumber-sumber seperti di Wendit nggak kayak gini. Ini seperti ada energi pusara yang kayak nyedot ini, sahabat. Nanti coba kita akan di tengah-tengah apa akhir acara kita akan cuci muka. Kalau dapat berkahnya energi yang sini. Jadi kayak pusara arus muter gitu. Coba saya akan turun ke bawah. Dalam ini, teman-teman.
angin pun nggak ada ya sepertinya ya. Soalnya di bawah ini, turun ke bawah. Nggak ada angin sama sekali. Tapi airnya bisa putar-putar. Di bawah ini ada batu bata. Oh, iya bata lawas. Bata kayak berupa fragmen candi mungkin ya. Ini ada tatanan batu bata kuno juga. Perkirakan mungkin ya candi ya. Saya nggak tahu itu petirtaan apa gimana. Terkenalnya sih petirtaan ini. Saya melihatnya di pojok ini kayak pupusan putih ini mau naik ke atas ini. Muternya terus itu Mas Yasi ya, nggak berhenti ya. Ini kayak kabut ya sahabat, kayak kabut putih ini naik ke atas ya. Coba saya akan berkomunikasi. Saya di sini turun ke sana, turun cuci muka situ apa ngambil airnya boleh saya sudah sana sedikit. Ini kok tempat di kono rapi. Nonton. Nanti mungkin akhir acara dibagi sama teman-teman. Menurut beliau ini sosok ini ya kita dipinarakan suruh ngambil air. Kita jalan-jalan dulu nanti kita akan ngambil airnya mungkin buat teman-teman ya. Konon katanya dianya bilang bisa buat pagar gini kayak perisai. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberi ide nih untuk ngambil air. Insya Allah nanti ngambilnya di akhir acara. Ya sahabat, ini bukan saya yang masang seperti ini. Jadi mungkin tadi ada orang ritual ke sini. Saya hanya mengambil asap ini saja. Baunya enak harum. Kita akan pindah ke Mang Dimas. Bernakan. Bernakan kono. Kono. Kita langsung ke pusat sumbernya, Dulur. Ini masa kecil aku dulu musolanya bener-bener nggak terawat. Alhamdulillah sekarang udah bagus, bisa dibuat ibadah sama warga sekitar dan mungkin para pengunjung juga. Yang mau mendapatkan udara segar alami bisa langsung ke sini aja, Dulur. Ini siang. Ya, assalamualaikum. Kita sekarang berada di Batu Roboh. Ini yang Batu Robohnya sahabat ya. Ya di depan kita ini ada kayak berupa taman-taman. Yang Batu Robohnya sini. Bikin Batu Roboh. Sekarang udah hilang, tinggal batu-batu aja itu. Ini situ.
Ini teman-teman lagi mandi, mau mandi. Di sini tuh banyak yang melakukan kayak tirakatan, ritual penggembelengan diri, karena mungkin zaman dahulunya masa kerajaan banyak yang kesini untuk mandi, menyucikan diri lah, seperti yang di Sumbernagan tadi. Kita akan turun ke bawah melihat spot yang sudah sumbernya di sini sahabat. Ini sumber yang airnya keluar dari sini. Airnya cukup jernih banget. Dan sini dulu sering ada orang kalau punya hajatan atau gimana tuh sering buang uang receh dan bunga, ya, mungkin untuk penghormatan aja. Ya, cukup bersih banget airnya, bisa dilihat dari kamera. Ini yang di depan saya persis ini batu bata, tatanan batu bata. Nah, tengah itu batu bata yang tertata rapi. Teman-teman kita lagi membahas. Gimana apa? Sumbernagan nih. Kita akan meneruskan ke sumber Rekam aja Mas. Sumbernagan. Rekam ya. Asri banget ini dulur tempatnya. Oh, wede deh. Ayam urip ini. Lihat sosok buto ya di sini. Ada buto gede banget ini. Di pohon yang besar ini Mas ya? Itu sosok buto. Bisa diajak komunikasi Mas. Buto. Pohon bendo. Kata kalau bahasa Indonesianya apa ya nggak tahu teman.
tengahnya lubang ya mas. Sahabat, ini buta ini bisa dibilang kalau bahasa Jawa raksasa ya buta. Bahasa Indonesia raksasa. Pipinya kecil. Ekspresinya gimana ini mas? Marah. Pohonnya besar banget, tengahnya berlubang ini mas. Oh dulur. Rupanya dalam ini dibakar berapa? Ini banyak yang sering melakukan ritual ini juga, ada kayak coklat ya, coklat dari ini. Oh iya. Bisa diambil gambar. Diambil. Enggak diambil gambar. Itu loh guys, ini rupanya bekasnya sudah dibakar. Sepertinya mau dirobohkan ya. Ini telur banyak bekas dupa-dupanya ya, suguhan ini banyak banget ini. Oh, ada coklatnya juga ini. Kalau kayak coklat-coklat gini biasanya buat apa mas? Umumnya gitu. Biasa jalan boleh aja. Enggak bener juga sih. Besar banget ini ya. Oh, air. Oh, kayak motor. Aja ya. Diameternya berapa ini ya? 2 meteran. Iya, 2 meter setengah ini. Besar banget ini pohonnya. Mungkin sosoknya mau bisa komunikasi gitu mas, mau ngomong apa, pesan apa gitu. Oh, ada 2 macan putih nih, butuh. Ini saya masuk sini mulai apa lah anyap apa. Ini harimau ini muter-muter di pohon ini kita. Sosok buta ini nggak suka kita di sini, ya, kayak bentak-bentak itu orang kali. Kita cuma pengen tahu aja, pengen lihat aja, nggak ganggu mereka. Kayak nggak suka kita di sini. Itu sosok astral di sini ada dua versi apa bentuk ya. Sosok buta bisa dikatakan buta raksasa Ya. dan sosok harimau putih. Harimau putih. Kita lanjut dulu ke Sumber Nagan, pusatnya sumber yang airnya sudah dimanfaatkan sama warga sekitar, salurkan ke warga sekitar. Oke, jalannya mau oke. Ini munggah itu paling apa? Mantap. Ini telur, kita lanjut ke Sumber Nagannya ya. Lokasinya seperti ini. Ini telur, kita udah sampai di Sumber Nagan. Dari Botorobo tadi kurang lebih perjalanan jalan kaki itu 500 meter ya. Sumbernya besar banget ini. Nih ketuanya jejak SR. Sahabat KSR, di depan kita ini Sumber Nagan, yang ini yang paling juga sering dikunjungi orang. Yang tadi Botorobo, ini Sumber Nagan. Ini tadi saya udah mandi.
Wah, untuk menunjukkan dulu. Enggak tuh. Ini dulur sumbernya. Sumber naga debitnya besar banget. Walaupun siang-siang gini banyak orang yang tokoh ya. Bening banget. Entah dapat ikan apa ini Mas Yosi. Saya sampai mandi. Di atas sana juga ada gua dulu. Kenapa raden loro? Ada satu, cuman jalannya ya lumayan ekstrim lah. Wis. Sahabat, ini teman kita lagi mau cuci muka. Soalnya airnya bening sini, tidak apa-apa, jadi jernih. Kan langsung dari sumber. Nah, yang di pojok situ pusara energi ada di situ. Ini tadi kita setelah ke Sumber Nagan ya teman. Sumber Nagan ini Botorobo. Oh, jadi ini Botorobo yang tadi saya mandi tadi Sumber Nagan. Itu dipercaya untuk mengikis energi negatif gitu. Ini udah selesai Mas Arji. Nih Mas Yosi, mungkin bisa diceritakan sosok yang ada di Botorobo sini tadi yang sudah membolehkan ya kita untuk mengambil airnya. Tadi sebenarnya semua disuruh mandi karena mungkin leluhur yang di sini ke kita istilahnya welcome ya. Jadi kita disuruh Alhamdulillah. mandi. Alhamdulillah lah. Tapi teman-teman ada yang nggak berani. Padahal mereka itu orang sini asli ya, leluhur mereka. Kalau saya kan orang tengah sana gitu. Jadi sosok di sini sebenarnya kalau di atas itu ada sosok ular gede banget, jadi sosok beda-beda ya sama yang di sini. Yang buto tadi itu ya? Itu buto, raksasa, ini ular. Jadi kayak jenis ular ganyang gitu, gede banget. Nah, dia sosok beliau ular itu kadang turun ke bawah. Itu bisa dikatakan mungkin pusaka ya, sebuah pusaka. Jadi perlu diketahui sahabat, sesuatu tempat kalau mungkin ada energinya yang besar menurut para spiritual gitu, berarti di situ biasanya ada sosok pusaka, jadi yang negatif dan bisa juga positif. Jadi para spiritual itu biasanya tahu yang positif yang mana, yang negatif yang mana, jadi mereka nggak sembarangan istilahnya ngambil air apa laku tirakat, nggak sembarangan masuk juga. Jadi kita harus tahu jalurnya juga, posisi mana yang harus kita dudui enggaknya gitu. Jadi kita harus sedikit banyak tahu toto promo lah, permisi gitu. Ya ini tadi untuk masalah airnya yang udah diizinkan ya sama penunggunya. Kira-kira manfaatnya yang udah disampaikan sama beliau itu apa kira-kira? Jadi gini ya, para pemirsa KSR, sahabat KSR, itu hanya sebuah air dan itu alami, air itu alami dari bumi. Jadi kalau umpama ada petunjuk kayak gitu, selama itu nur cahayanya bagus, kita nggak apa-apa sih, rasa aja. Selama kita nggak minta aneh-aneh, itu mungkin kalau saya melihatnya bisa hanya melunturkan negatif-negatif yang menempel di badan kita. Jadi di alam itu ada energi yang negatif dan positif, dan mereka pun bisa menyatu ke alam, ke air, ke angin, dan ke tanah gitu. Jadi kita ngambil yang positif gitu. Jadi kita disuruh kayak petunjuk itu suruh. Saya tadi melihat cahaya putih kayak pusara gitu. Nah yang sebelah sini saya nggak melihat, cuma ada sosok-sosok lain aja, mungkin pendatang aja yang mungkin mampir, dan sosok saya juga ya biasanya ya kadang kesini mereka yang mandi ya, kadang yang menjelma seperti yang saya sebut tadi. Cuman sosok yang paling kuat di sini sosok ular naga, bisa disebut naga lah, tapi bentuk ularnya ular bukan naga kayak. Tapi
sosoknya memang astral gitu. Mungkin itu ya dulu penjelasannya dari Kalau yang sosial. di Sumbernagan tadi Mas Hadi, Ya, Sumbernagan itu sosok dayang perempuan, dia berada di tepatnya di patung ular tadi, yang memang pernah ada warga yang tahu di sahabat KSR. Akan melanjutkan cerita tadi, ada jeda iklan bentar. Jadi yang di Sumbernagan tadi saya melihat sosok kayak dayang gitu ya, dayang perempuan. Terus saya mendekat, disuruh mandi apa cuci muka. Jadi mungkin kalau saya melihat energi yang di sana bisa menetralisir energi negatif. Jadi mungkin karena kita sering berkunjung ke tempat-tempat keramat itu, jadi ada energi negatif yang mengikuti apa ya gimana gitu. Jadi kita disuruh menetralisir untuk mandi gitu. Karena airnya langsung dari pegunungan Arjuna ya sebenarnya. Ya. Jadi ketengan Arjuna, jadi langsung mengalir. Dan di situ ada ceritanya juga sih, cerita sejarah itu tentang Singosari tentunya. Dan dapat info, ya bener enggaknya saya kurang tahu. Mungkin cerita Kenarok Empu Gandring mencuci kerisnya di situ. Setelah dibuat apa tadi? dari Kenaro. Dipakai Kenarok apa gimana tadi? Ya. Ya mungkin dibuat menusuk Kenarok terus dicuci di situ apa gimana saya kurang tahu. Yang jelas saya melihat sosok di situ positif lah. Saya nggak melihat yang negatif karena melihat sosok dayang-dayang tadi di tempat mungkin kalau rekam sama Mas Hadi rekam tadi yang tempat ritual bakaran tadi, Ya. ada ular nagai. Nah situ ada sosok dayang. Jadi kayak dia mempersilahkan saya untuk mandi apa cuci muka gitu. Nah, alhamdulillah setelah mandi situ ya seger, memang airnya dingin sih. Tapi secara energi mungkin bisa menambah energi juga. Dan di sini tadi saya melihat sosok di dekat sumber Potorobo ya. Potorobo. Yang sebelah mana nanti? Barat. Biru. Barat ya. Barat. Barat. Nah, barat tadi ini ada pohon, nggak tahu pohon apa ya, gede banget. Bendo. Bendo. Kayak jati ya. Bendo. Ya. Pohon bendo itu pas kita lewat tadi sama teman-teman, saya melihat sosok kayak buto nih, raksasa. Terus begitu saya deketin, ada Satu temannya lagi. itu kayak dibakar, kasih dibakar, growong ini. Jadi terus ada sosok harimau putih juga, macam putih. Dan sosok buto raksasa tadi kayak nggak suka kita mendekat ke situ, dan dia kayak ngusir kita. Sosok harimau itu cuma ngikutin dia macam muter-muter di pohon bendo ini. Mungkin Mas siapa? Mas Kirun, Mas Kirun tadi Iya. merasakan apa kira-kira? merasakan apa? Tadi mendengar suara kayak aungan gitu loh, Mas. Waktu kita jalan apa saya mendekat? Masnya ke atas, kan saya sendirian di bawah. Nah, itu saya mendengar kayak mengaung gitu. Cuman penasaran naik juga. Penasaran naik juga kan takut. Ikut ke atas tadi. Itu aja ya. Ya. Ya, jadi sahabat, tadi teman kita sempat mendengarkan juga sosok suara harimau itu. Memang dia mengaung tadi. Saya tahunya nggak kelihatan wujudnya, cuma mengaung tiba-tiba terus muncul. Tapi dia nggak terlalu apa ya, agresif. Cuman dia keliling-keliling gitu di pohon ini. Jadi teman kita sempat mendengarkan juga. Nah, saya sempat masuk di bekas pohon yang tengahnya kan itu ada lubang gede, bekasnya dibakar gitu. Itu memang tadi waktu keluar dari situ kepalanya kayak besar, bahaya juga sih kalau masuk situ tadi, karena sosok itu raksasa itu kayak Ada tekanan gitu ya sepertinya. iya, Mas, ya? tekanan, jadi tekanan energi di kepala ini kayak alhamdulillah tadi setelah mandi di Sumbernagan tadi udah hilang. Jadi ya inilah Potorobo, ini yang Potorobo. Terus perbedaannya Potorobo sama Sumbernagan itu gimana Mas? Karena berdekatan ya, mungkin jaraknya kurang lebih 500 meteran ya. Apa sama atau memang berbeda gitu? Ya mungkin ya Mas ya, kalau saya salah juga ya saya nggak tahu. Mungkin kalau lihat dari frekuensinya ini memang di sini banyak sumber sih. Jadi ibaratnya kita ke sini terus di sana ada sumber, kita mampir ke sana juga sama. Cuman di sini sumbernya udah agak menurun, debitnya agak menurun. Yang sana gede, masih gede, bahkan masih dibikinin pancuran dibuat mandi. Kalau sini kayaknya udah nggak bisa dibuat mandi karena dialihkan ke sebelah Musola itu ya? timur ya Bang? Ya, timur. Sebelah timur itu dibuat bak mandi, jadi bisa mandi di sana. Dan sini air itu nggak bisa naik, jadi cuma segini aja. Dulu sih pernah ada kayak candi-candiannya di kecil itu, mungkin untuk ritual di tengahnya situ. Dan batu-batuannya masih asli ya, ada di bawah. Tatanan batu bata kuno juga seperti.
Sekarang udah hilang semua, tinggal bata-bata yang lama ini. Dan para pelaku spiritual biasanya kalau menyucikan diri untuk menetralisir, mandi di sini dan di sana juga bisa. Itu katanya ya, saya baru kesini, baru aja tahu tempatnya. Ya, sahabat dasar, mungkin Mas Adi ada cerita sedikit. Tadi ada gambaran apa? Kalau gambarannya sih nggak ada ya Mas ya. Tapi kalau melihat suasananya emang bener-bener sakral. Yang kedua itu bener-bener ayem ngerasa di sini itu. Mungkin nanti dari teman-teman wilayah sini yang sempat melihat YouTube kita di Jejak KSR bisa komen pengalaman-pengalamannya di sini gitu. Bisa kita sharing bareng-bareng. Ya, betul. Jadi pandangan orang itu beda-beda saja, apalagi masalah spiritual kan. Karena tempat seperti ini makhluknya itu macam-macam. Tapi kalau kita bisa memilah pasti kita ditemui sosok yang positif gitu. Jadi bukan yang lain salah dan enggak. Memang kita sesuai lah ditemui sosok-sosok itu sesuai dengan hati kita. Kalau hati kita bersih pasti mereka akan menampakkan diri dengan wujud yang asli. Jadi, kalau godaan itu pasti ada di mana-mana. Ya sahabat KSR, cukup. Saya kira cukup sekian. Tolong dukung channel kami dengan subscribe, like, share, komen di bawah ini. Ikuti penelusuran selanjutnya di channel YouTube Jejak KSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini teman-teman lagi makan bakso. Nah, kita habis ngevlog makan bakso. Bu sinten namanya Bu? Bu namanya sinten? Namanya sinten? Bungat ini asli Singosari nggih. Ampun, Mas. Ampun. Mboten ngebanu, Sa. Kelaparan Mas Adi. Potongannya nggih. Mas Kiro, Mas Kuntin.